Manusia itu diciptakan memang di dalam sebuah keadaan yang ada di dalam sebuah tatanan atau hukum atau kodrat yang memang manusia itu tidak bisa menyangkalinya, bahwa dia tidak mungkin bisa hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Maka kalau disangkali, maka manusia harus dibinasakan, saudaraku. Tetapi manusia bisa melepaskan diri dari kuncian atau tatanan itu, dan manusia bisa membebaskan diri dari penyanderaan itu. Seperti lampu yang lepas dari sumber listriknya. Di dalam Injil Yohanes 4, dalam dialog Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria di Perigi Yakub, Tuhan Yesus berkata begini, "Engkau minum air ini," air dunia maksudnya ya, "engkau akan haus lagi. Tetapi kalau kau minum air yang kuberikan padamu, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Artinya begini saudaraku, manusia harus terhubung dengan Allah yang akhirnya nanti manusia harus menjadi cermin Allah yang dapat dilihat karena memancarkan hakikat, sifat, dan keberadaan Allah. Memancarkan dari kehidupan makhluk ciptaannya, yaitu manusia itu. Allah menciptakan banyak ciptaan, tetapi ciptaan yang memiliki kecerdasan dan gambar Allah itu hanya manusia. Keindahan ciptaan Allah yang begitu sempurna menunjukkan kecerdasan Allah dengan nilai-nilai estetika atau nilai-nilai keindahan yang tiada tara, yaitu manusia. Karena manusia yang bisa memancarkan kemuliaan Allah. Keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus harus mencapai ini, di mana seseorang benar-benar memancarkan sifatnya Allah. Jika belum atau tidak, maka kita harus meratapi diri dan terus memberi diri kita diubahkan terus. Diubahkan seturut gambar Allah. Allah mau menciptakan makhluk yang dapat mengekspresikan pikirannya, perasaannya. Itu saudaraku. Siapakah makhluk yang bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan Allah ini? Tentu makhluk yang mudah menyerap sifat-sifat Allah. Walau tentu lewat proses ya saudaraku, harus berproses. Maka Tuhan berfirman kepada Adam, "Jangan kamu menyerap buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab kalau kamu menyerap buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau mengkonsumsi buah ini, kamu memancarkan pengetahuan dari buah ini." Mestinya manusia mengkonsumsi pohon kehidupan supaya bisa menyerap pikiran perasaan Allah, saudaraku. Sehingga dia bisa memancarkan kemuliaan Allah dalam perilaku dan perbuatannya. Maka firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 4, "Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah," rema Allah. Jadi kita harus meneguk air kehidupan, yaitu firman atau logos itu. Kalau seorang bergaul dengan Tuhan dan selalu mendengar suara Tuhan, itulah yang dia serap. Dia menyerap suara Tuhan, dia menyerap sifat Tuhan. Itulah kehidupan yang dimaksud oleh Allah yang membuat manusia itu moving forward with God. Moving forward, maju, bertumbuh, growth bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang sama sekali tidak menunjukkan perbedaan dengan orang-orang non-Kristen. Bahkan banyak orang Kristen yang lebih buruk sifatnya, karakternya dibanding orang non-Kristen. Padahal betapa hebat nilai kurban Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Maka kita bisa dibenarkan, dianggap benar walau belum sungguh-sungguh benar, saudaraku. Lalu manusia bisa menjumpai Allah, menerima materai Roh Kudus. Ingat ya saudaraku, Roh Kudus itu adalah roh Allah Bapa sendiri yang terus berbicara untuk menumbuhkan kehidupan ilahi kita di dalam diri kita itu. Sehingga setiap orang bisa berkodrat ilahi. Itulah hebatnya saudaraku kehidupan sebagai anak-anak Allah. Walau yang Tuhan berikan adalah anugerah. Karena
Di dalam waktu ada perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan terus mendewasakan kita sampai di titik tertentu. Kita bisa moving forward cepat, saudaraku. Lalu terus berproses. Lalu kita bisa dikatakan kita lahir dari Allah. Ya, untuk seorang anak manusia perlu waktu 9 bulan ya kalau dalam kandungan. Tapi kalau seorang anak manusia untuk menjadi anak-anak Allah, itu perlu seumur hidup untuk berjuang. Puluhan tahun, seumur hidup. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia menjadi manusia yang sungguh-sungguh telah layak disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah dibutuhkan moving forward, dari keinginan kita untuk move, untuk bergerak, untuk maju, untuk terus menerobos hidup kita. Jadi mengapa Allah menghendaki kita menjadi seorang yang segambar dan serupa dengan Allah? Karena memang kita dikehendaki untuk menjadi cermin Allah yang memancarkan pikiran dan perasaannya. Itu harus dimulai dengan orang-orang yang memang punya ambisi untuk moving forward, saudaraku. Maju cepat ke depan. Dan ternyata itulah kesukaan Allah. Karena dengan demikian Allah bisa bersekutu dengan kita. Allah bisa berdialog dengan kita. Pernah nggak kita memikirkan betapa indahnya pergaulan Allah dengan Adam, Hawa di Eden ketika semuanya baik. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya mereka tidak memenuhi kualitas yang pantas bergaul dengan Allah. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka diusir dari taman itu. Bahkan dijaga taman itu dengan kerub. Bayangin, saudaraku, Allah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi sahabatnya. Tapi orang-orang yang dipilih itu pasti punya kapasitas. Ingat ini, jadi hebat sekali kalau kita menjadi umat pilihan yang ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu kita bisa menjadi anak-anak Allah yang bisa berdialog dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Dia. Luar biasa, saudaraku, luar biasa. Karena kalau kita melihat Allah menciptakan berbagai benda, dan setiap benda pasti punya keunikannya. Dan Tuhan begitu detail menciptakan segala hal yang Dia ciptakan. Terperinci rapi, detail, saudaraku. Itulah keunikannya. Dan setiap benda ada keunikan. Itu memancarkan kecerdasan Allah yang berbeda dengan manusia, saudaraku. Kalau kita mau berjuang sungguh-sungguh, kita minta hikmat, spirit of excellence from God. Kita mau moving forward, Tuhan kasih. Tapi seringkali dosa itu menutupi kecerdasan kita. Kecerdasan Allah di dalam diri kita. Ya, maka Allah menghendaki setiap insan, manusia, untuk memancarkan kemuliaannya, memancarkan dirinya menjadi cermin Allah yang sungguh-sungguh. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, pastikan setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita menoleh ke belakang dan kita, adakah hidupku moving forward hari ini? Dibanding kemarin aku lebih baik. Dibanding 1 jam lalu aku lebih baik. Aku mau berjuang mengejar ketertinggalanku. Karena aku tahu aku tidak bisa berlenggang kangkung santai-santai. Karena aku tahu waktuku tidak lama. Maka aku harus berjuang untuk mendapatkan prestasi besar di mata Allahku. Aku harus menjadi segambar serupa dengan Allah, sesuai dengan apa yang dikehendakinya dari semula. Amin, saudaraku. Selamat pagi ya. Selamat merenungkan renungan ini. Moving forward for God. Bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, dan hiduplah kudus. Tuhan memberkati.